Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas. Beberapa minggu yang lalu, pada bulan November 2023, saya diwawancarai oleh Jay Martin. Dia dengan baik hati setuju bahwa saya bisa memposting ini juga di saluran saya. Jadi, inilah wawancara dengan saya oleh Jay Martin dalam format Studi Netralitas. Selamat menikmati. Baiklah, saya di sini bersama Pascal Lotas. Pascal, anuna Anda bisa hadir di program ini. Terima kasih kerana waktu ini. Aksi banyak, Desmond, Jay. So I thoroughly enjoy your podcast and your content. Jadi, saya sangat menikmati podcast dan konten Anda. Dan saya bersemangat untuk mengajukan banyak pertanyaan hari ini. Inilah yang ingin saya mulai. Ketika Anda melihat banyaknya konflik global, Anda melihat perang panas di Eropa, di Timur Tengah, ketegangan yang meningkat di Pasifik Selatan, dan serangkaian kudeta di benua Afrika. Apakah Anda cenderung melihat semua konflik ini sebagai peristiwa yang terisolasi, mungkin sengketa teritorial, atau ada tren yang lebih besar dan sesuatu yang terkoordinasi yang menginspirasi semua ini meletus begitu sering? Apa pendapat Anda? Menurut saya, banyak dari konflik ini, dalam arti tertentu, adalah normal, karena kita selalu mengalaminya. Maksud saya, kita tidak pernah mengalami momen dalam sejarah ketika tidak ada konflik di planet ini, bukan? Dan pertanyaannya selalu adalah, seberapa panas mereka mendidih? Seberapa intens mereka diperjuangkan? Dan apa penyebab utama dari konflik tersebut? Banyak akar masalahnya sebenarnya bersifat lokal. Anda dapat melacak perang Rusia-Ukraina kembali ke akar lokal di dalam Ukraina dengan kelompok bahasa yang berbeda dan gejolak politik yang terjadi bahkan sebelum 2014 dengan ketegangan antara kelompok-kelompok ini. Dan Anda dapat melakukan hal yang sama tentu saja dengan konflik Israel-Palestina. Maksud saya, apa yang kita lihat saat ini adalah hasilnya. Genosida yang merupakan titik akhir atau kelanjutan dari kebijakan yang sudah berusia 75 tahun yang dapat ditelusuri, tentu saja, ke kelompok-kelompok lokal di lapangan. Apakah mereka diimpor dari luar negeri atau tidak? Tapi Anda tahu, begitu ada orang di lapangan, konflik-konflik ini mulai terjadi. Hal yang sama terjadi dengan kudeta dan sebagainya di beberapa negara Afrika. Selalu ada komponen lokal yang sangat kuat. Namun, hal itu juga diperburuk oleh pengaruh internasional. Di Ukraina-Rusia, Anda bisa dengan jelas meredakan konflik lokal ini pada beberapa titik waktu selama 10 hingga 15 tahun terakhir, jika bukan karena pengaruh asing, termasuk AS, Eropa, dan Rusia. Akan ada cara untuk memaksakan kesepakatan Oslo pada Israel jika beberapa janji telah ditepati dan tidak ada dukungan terus-menerus dari AS yang diberikan kepada Israel untuk pada dasarnya melakukan apa yang diinginkannya. Terutama sekarang, konflik dapat diredakan dengan cepat dengan memotong aliran senjata. Jadi, komponen asing adalah yang sangat penting. Dan saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih penting. Masalah domestik yang memicu mereka, atau lingkungan internasional yang memicu konflik ini. Tapi biasanya ini adalah interaksi dari keduanya. Dan kita telah melihat itu untuk waktu yang sangat lama. Maksud saya, mari kita ambil contoh Chile dan Allende. Penggulingannya tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan CIA, bukan? Tapi pada saat yang sama, selalu ada kelompok-kelompok internal yang menginginkan perubahan politik. Anda bisa kembali ke Perang Saudara Spanyol dan menunjukkan bagaimana perang itu berlangsung. Bagaimana Francisco Franco tidak akan menang jika bukan karena intervensi dari Jerman dan Italia, sampai batas tertentu, dan kebijakan tertentu oleh AS dan lainnya. Jadi, dalam arti tertentu, ini adalah hal yang normal sekarang untuk lingkungan saat ini. Sesuatu yang memicu kedua konflik ini adalah, menurut saya, perubahan sistem internasional dari yang unipolar hegemonik yang kita tinggalkan menuju yang multipolar yang kita masuki. Dan saya pikir kita bisa membicarakan lebih lanjut tentang itu. Tapi, Anda tahu, ini adalah interaksi dari keduanya. Dan sayangnya, saya menganggap ini sebagai hal yang relatif normal. Setidaknya
bukan sesuatu yang kita lihat untuk pertama kalinya. At least not something that we are seeing for the first time. Yeah, okay. Thank you for that. So in a sense, Ya, baiklah. Terima kasih untuk itu. Jadi dalam arti tertentu, ketegangan ini bukanlah hal baru. Akar dari ketegangan ini bersifat lokal, dan semuanya tergantung pada seberapa panas ketegangan ini memuncak. Saat ini, banyak dari mereka tampaknya sudah memuncak, dan itu terkait dengan aktor asing yang pada dasarnya menjadi pemicu api. Mereka dapat memperpanjang konflik ini, mereka dapat memperbesar konflik ini. Mungkin saat ini, karena sifat rapuh dari tatanan dunia, negara-negara melihat peluang untuk bergerak di papan catur, karena ada beberapa garis retakan dalam kekuatan global. Kita sedang beralih dari unipolar ke multipolar. Apakah saya sudah merangkum itu dengan cukup, Pascal? Did I summarize that sufficiently, Pascal? I think so. I'm just not entirely sure how. Saya pikir begitu. Saya hanya tidak sepenuhnya yakin seberapa sadar langkah-langkah ini. Karena menurut pandangan saya, ada kemungkinan besar bahwa banyak dari apa yang kita lihat sebenarnya adalah hasil dari keputusan yang dibuat oleh para pelaku yang merasa terdorong untuk melakukan sesuatu sebagai respons terhadap sesuatu yang lain. Dan kemudian Anda memiliki mekanisme aksi-reaksi ini yang terjadi, dalam arti bahwa begitu perang skala penuh antara Rusia dan Ukraina terjadi, di satu sisi ya, saya pikir NATO melihat kesempatan untuk berperang. Dan kita tahu bahwa pendekatan-pendekatan untuk menemukan jalan keluar, sebuah jalan keluar kembali pada April 2022, secara proaktif dihalangi pada dasarnya oleh orang-orang di sekitar Boris Johnson dan para pendukungnya, yang berkata, mari kita selesaikan ini dengan bertarung. Jadi itu adalah keputusan yang aktif. Tetapi keputusan itu didasarkan pada gagasan bahwa, oke, Rusia mungkin akan kalah jika kita mengerahkan segalanya. Jadi dalam arti tertentu, ini seperti NATO bertindak berdasarkan keyakinan tertentu bahwa kekuatan di lapangan menguntungkan mereka. Jadi masuk akal bagi mereka untuk mencoba habis-habisan. Dan kemudian Rusia, di sisi lain, terpaksa berperang dalam perang gesekan yang sebenarnya. Yang sejauh yang saya tahu, bukanlah niat awal. Dan kemudian sestays mengarah ke hal lain. Dan Anda memilih persekan yang berkepanjangan selama 2,5 tahun, yang segera menjadi 3 tahun. Mengerikan. Dan pada saat yang sama, ini mengarah pada sesuatu seperti gerakan BRICS yang dipercepat karena sanksi yang dikenakan pada Rusia. Dan Rusia kemudian harus melakukan sesuatu. Dan aktor seperti China, Brasil, dan Afrika Selatan sebenarnya mencoba bekerja lebih erat bersama karena konflik itu sendiri mengguncang cara-cara tertentu di mana komunitas internasional dapat berinteraksi. Jadi ini sebagian adalah oportunisme, tetapi juga hanya reaksi alami terhadap apa yang sedang terjadi. Dalam arti bahwa tidak semuanya direncanakan. Anda tahu, tidak semuanya dipikirkan secara strategis, tetapi banyak hal juga hanya diinformasikan oleh apa yang terjadi sebelumnya. Benar. Jadi mengatakan bahwa karena kita beralih dari unipolar ke multipolar, dan oleh karena itu ada banyak langkah sadar yang dilakukan, mungkin terlalu berlebihan. Mungkin ada sedikit teori kekacauan yang berperan di sini. Hal-hal sedang terjadi, dan para pelaku merespons hal-hal tersebut. Oke, saya setuju dengan Anda di sana. Anda menyebutkan kebangkitan BRICS, dan saya ingin membahas itu sebentar, karena kita baru saja melewati pertemuan puncak BRICS. Saya telah melihat berbagai macam liputan yang keluar dari pertemuan puncak itu di kedua sisi argumen. Artinya beberapa liputan mengatakan tidak ada yang benar-benar diselesaikan atau dikonfirmasi dalam pertemuan ini. Ada banyak kebisingan selama 1,5 tahun terakhir tentang Arab Saudi. Mereka bahkan tidak muncul. Anda tahu percakapan yang baik, tetapi pada dasarnya tidak ada yang konkret yang keluar dari ini. Dan saya juga mendengar sebaliknya, bahwa kita semakin maju dalam jalur keuangan yang dapat memfasilitasi perdagangan global di luar dolar AS dan SWIFT. Dan keduanya tampaknya benar. Jika Anda menggali lebih dalam, Anda akan berpikir, ya, maksud saya, hal-hal tidak bergerak secepat yang diinginkan oleh jurnalis hiperbolik, dan secara bersamaan, hal-hal masih bergerak maju.
Jadi, apa pendapat Anda tentang signifikansi dari pertemuan puncak BRICS? Dan saya ingin menanyakan ini kepada Hanyang Gerakan BRICS secara umum. Bagaimana organisasi dan persatuan ini berperan dalam tatanan global ke depan? Play a role in the global order moving forward. Well, at the moment, BRICS plays a role in the sense that it Nah, creates saat ini, BRICS berperan dalam menciptakan kegembiraan, saya kira, di negara-negara selatan global, tentang cara alternatif untuk berinteraksi dan memiliki forum baru, di mana Anda dapat bertukar dan membangun sesuatu. Ini adalah sesuatu yang dapat dibentuk secara aktif, karena jalur tradisional sekarang baik terblokir, atau mereka semacam terpatri di tempat yang tidak dapat Anda hancurkan. Anda tidak ingin menghancurkannya. Namun pada saat yang sama, institusi-institusi ini tidak kam lagi. Mereka memiliki kegunaan tertentu, tapi mampu. Mari kita ambil contoh Perserikatan Bangsa. KSBU PBB pada dasarnya tak dapat direformasi karena hak veto dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan dengan strukturnya. Members of the Security Council, and because of its structure, but at the same time, nobody wants to tear it down because. Namun pada saat yang sama, tidak ada yang ingin merobohkannya karena masih memiliki tujuan. Namun tujuan itu sudah jelas dan tidak bisa diperluas banyak. Selain beberapa nuansa tertentu di sana-sini. Ambil contoh G20, yang merupakan forum berguna bagi negara-negara untuk bertemu, dan mereka melakukannya. Tetapi tidak ada struktur yang dihasilkan dari itu. Tidak ada institusi yang dibangun dengannya. BRICS saat ini adalah gerakan yang menawarkan kemungkinan untuk menciptakan institusi baru, seperti bank pembangunan, sistem pertukaran mata uang baru, sistem clearing, dan sebagainya. Dan itu adalah proses kreatif. Ini menawarkan hal tersebut justru karena belum menjadi institusi yang jelas dan kuat dengan sendirinya. Jadi saya melihat BRICS sebagai versi saat ini dari apa yang kita miliki selama Perang Dingin, yaitu gerakan non-blok, yang merupakan semacam konglomerasi negara-negara yang tidak ingin menjadi bagian dari sistem bipolar Perang Dingin. Sekarang, masalah yang dihadapi BRICS dan masalah yang dihadapi gerakan non-blok adalah bahwa pada titik tertentu, jika Anda berhasil menarik banyak perhatian dari negara-negara ketiga, akan ada kebutuhan untuk menjadi sesuatu, bukan? Dan kemudian Anda memiliki visi yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi sesuatu. Mengelola konflik internal ini, yang bukan konflik kekerasan, tetapi konflik ideologis dan visi, adalah hal yang sulit. Dan Anda bisa melihat, menurut pandangan saya, saat ini bagaimana BRICS mencoba dengan sangat hati-hati menavigasi situasi tersebut. Misalnya dalam pertemuan terakhir di Afrika Selatan, BRICS memperluas kelompok keanggotaan intinya. Seperti yang Anda katakan, beberapa sebenarnya tidak bergabung, seperti Arab Saudi. Kita tidak tahu. Maksud saya, Arab Saudi secara resmi ada di sana, tetapi tidak mengirim kepala negara. Saya pikir Menteri Luar Negeri sebenarnya berada di Kazan, tetapi saya mungkin salah tentang itu. Argentina pada alami perubahan pemerintahan dan tidak bergabung. Namun yang lain bergabung dan ada penambahan dalam kelompok inti. Hal penting di sini adalah bahwa kelompok inti mendapatkan hak penuh, seperti 5 anggota asli dalam hal pemungutan suara, dan BRICS bekerja berdasarkan konsensus. Sekarang, jika Anda memiliki kelompok yang semakin besar dan perlu mencapai konsensus, akan semakin sulit untuk mencapainya, karena setiap anggota dapat menghambat apapun yang ingin direalisasikan oleh yang lain. Ini menjadi semakin rumit. Jadi yang kita lihat sekarang di Kazan adalah bahwa BRICS sebenarnya menciptakan kategori keanggotaan baru yang disebut mitra BRICS. Tidak jelas bagi saya apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh mitra ini, dan seberapa penting pengaruh mereka dalam memutuskan apa yang terjadi. Namun karena BRICS masih relatif informal, ini adalah cara untuk memperbesar kelompok dan menjaga negara-negara yang bercita-cita untuk bergabung dengan BRICS, sambil juga mempertahankan beberapa fleksibilitas untuk maju. Namun, ini akan menjadi lebih sulit. Dan saya cukup yakin, orang-orang yang bertanggung jawab atas perencanaan kelompok itu menyadari hal tersebut. Bukan hanya para pemimpin negara, tetapi juga para diplomat, Sherpa,
diplomat top yang benar-benar berinteraksi satu sama lain di tingkat administratif, bahwa mereka perlu menemukan cara untuk mengatasi hal ini. Karena pada akhirnya, pertanyaan tentang institusionalisasi ini adalah salah satu yang menurut saya kurang lebih menghancurkan gerakan 6. Gerakan non-blok, seiring waktu. Saya baru-baru ini belajar dari Menteri Luar Negeri Malta pada saat itu, bahwa penolakan Tito terhadap formalisasi, terhadap institusionalisasi, membuat gerakan non-blok tidak pernah menciptakan sekretariat dan struktur permanen. Karena Tito dari Yugoslavia mengatakan, jika kita melakukan itu, Soviet mungkin akan merusaknya dan akan membawa orang-orang mereka dan membayar orang-orang. Dan kemudian semuanya kita akan kehilangannya. Math, Itu cukup menarik, bukan? Dan pemikiran seperti ini pasti terlintas di benak orang-orang yang saat ini membangun BRICS. Saya cukup yakin ada perbedaan visi. Meskipun pada pertemuan di Kazan, mereka berhasil mengesahkan dokumen hasil yang sangat panjang, sekitar 139 artikel, hampir 140. Sangat panjang, sangat kompleks, dan semuanya dalam bahasa aspirasi, keinginan, kesepakatan. Sulit untuk mendapatkan kesepakatan dari semua orang, tetapi mereka berhasil melakukannya. Sekarang, bagaimana ini akan berjalan ke depan tentu saja menjadi pertanyaan besar. Namun, saya percaya bahwa dalam hal lingkungan kreatif untuk membentuk hubungan internasional, BRICS sebenarnya bukan satu-satunya, tetapi inisiatif paling penting untuk mengubah beberapa hal. ya baiklah, itu masuk akal. Dan Anda tahu, ketika Anda berbicara tentang perbedaan visi, bahkan di inti yang paling mendasar, negara-negara BRICS, kan Anda memiliki negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok, yang menurut saya menginginkan pemutusan hubungan yang jauh lebih tegas dari hubungan Barat dibandingkan mungkin India dan Brasil, yang mungkin ingin mempertahankan dan sedikit mereformasi hubungan mereka. Dan saya bertanya-tanya tentang program mitra, karena saya melihat itu juga. Sekarang ada anggota BRICS dan kemudian mitra BRICS sebagai subkategori. Dan segera saya berpikir, apakah ini sekarang menjadi pilihan bagi mereka yang ragu-ragu? Anda tahu, negara-negara yang telah menyatakan minat seperti Arab Saudi, tetapi mereka tampaknya bermain di kedua sisi. Karena mengapa tidak jika Anda bisa? Anda tahu, dan negara-negara yang baik sedang melihat atau terlibat dalam program kemitraan adalah negara-negara yang substansial. Jika saya benar, itu seperti Thailand dan Indonesia, ekonomi besar. Dan mungkinkah itu menjadi bagian dari insentif untuk menawarkan program kemitraan yang tidak seperti keanggotaan penuh, tetapi sesuatu yang mendekati? Namun, ini memungkinkan Anda untuk mungkin memberitahu dunia, kami bukan anggota BRICS. Kami hanya mitra, bukan? Apakah ada substansi dalam hal itu? Could there be some substance to that? Yes, I think this is probably one of the Ya, saya pikir ini mungkin salah satu pemikiran di balik program mitra ini. Saya belum sepenuhnya yakin apa yang dimaksud, karena saya belum membaca aturan-aturannya. Saya tidak berpikir mereka sudah ada yang secara jelas menjelaskan apa itu program mitra. Tapi menurut saya, ini sedikit mirip dengan status pengamat di organisasi internasional lainnya. Masalahnya adalah apapun istilah yang Anda gunakan, pengamat, mitra, apapun, pada akhirnya, itu tergantung pada definisi dari hal-hal tersebut, bukan? Dan definisi-definisi itu mungkin ada, mungkin juga tidak, bukan? Jadi, jika Anda menciptakan sesuatu, menjaga hal-hal tetap samar adalah untuk kepentingan Anda. Keeping things vague is in your interest. Only once you figure out how to do. Hanya setelah Anda mengetahui cara melakukan sesuatu dengan benar, Anda ingin membuatnya lebih konkret, agar dapat diinstitusionalisasikan seiring waktu, dan kemudian memungkinkan untuk diserahkan kepada generasi berikutnya, dan seterusnya. Namun pada awalnya, Anda ingin menjaganya tetap samar, dan saya pikir saat ini memang masih samar. Dalam hal ini, saya rasa BRICS juga sedang bereksperimen dengan bagaimana hal ini akan berjalan. Karena kita telah melihat berbagai negara mengajukan permohonan keanggotaan penuh dan status kemitraan, terutama negara-negara kecil yang mengajukan keanggotaan penuh dan negara-negara besar untuk kemitraan. Yang menarik. And larger ones for partnership, which is interesting. So I can't really
Jadi saya belum bisa benar-benar memberitahu Anda apa artinya. Tetapi mungkin itu adalah cara untuk menjaga momentum tetap berjalan. Saya tidak melihat BRICS sebagai ingin menjadi tandingan bagi Barat, lebih sebagai alternatif. Mereka berusaha keras dalam pernyataan akhir untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin dibentuk sebagai oposisi terhadap siapapun. Mereka hanya ingin memperbaiki apa yang bisa diperbaiki di antara mereka sendiri atau menciptakan struktur alternatif, tetapi tidak melawan siapapun. Saya melihatnya lebih sebagai meninggalkan Barat dan melakukan hal mereka sendiri, tetapi tidak mencoba mendefinisikan diri mereka dalam antagonisme. Ini bukan NATO, kan? NATO pada dasarnya membutuhkan Rusia dan membutuhkan musuh. Needs Russia and it needs an enemy. That's how it makes sure it remains. Itulah cara memastikan tetap relevan. Krisis terbesar NATO adalah akhir Perang Dingin ketika tiba-tiba semua musuh menghilang. Pada tahun 2000-an, ada perang melawan teror, tetapi NATO tidak terlalu terlibat dalam hal itu. NATO ada, tetapi ada pertanyaan serius, seperti apa yang harus dilakukan dengan organisasi ini. Haruskah dibubarkan karena Pakta Warsawa sudah bubar? Maksud saya, apa legitimasi untuk NATO? Dan sekarang dengan perang melawan Rusia, NATO kembali tujuh hari. Berhamit wat, as waste arm dan etsi, berhapas nilai may seprawi semarin sesuatu. BRICS tidak mengisi itu. BRICS tidak mendefinisikan demikian oposisi. BRICS doesn't define itself in opposition. It is a movement to do something. Ini adalah gerakan untuk melakukan sesuatu yang lain dan menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk berinteraksi. Dan tentu saja, beberapa inisiatif ini diarahkan melawan institusi seperti IMF atau Bank Dunia, dalam arti bahwa mereka ingin digunakan lebih dari institusi tersebut. Ide Bretton Woods tentang bagaimana ekonomi internasional terstruktur, tetapi tidak harus bertentangan. Ini lebih seperti tambahan. Dan dalam arti itu, saya pikir program kemitraan ini, maksud saya, sejak membantu negara-negara dengan memberi time both bahwa, lihat, Anda pro memilih, dan juga aci ini masuk untuk berintegrasi lebih longgar. Tapi sedikit apa yang terjadi, dan vanit spam maju. Try out a little bit what happens and then you go forward. So that would explain, I think I saw Jadi itu akan menjelaskan, Manuel. Saya melihat beberapa bahasa sesuai pertemuan puncak, liputan BRICS secara efektif merujuk pada diri mereka sendiri bukan sebagai anti-Barat, tetapi non-Barat, membuat perbedaan itu. Benar? Ya? differentiation, correct? Yeah, I interpret it that way as well. Ya, saya juga menafsirkannya seperti itu. Karena BRICS tidak membutuhkan lawan. Ini adalah entitasnya sendiri. Dan Anda bisa melihatnya, karena mereka tidak mencoba meniru struktur dari Barat. Mereka sebenarnya mencoba untuk menghasilkan ide-ide baru tentang bagaimana meningkatkan perdagangan, bagaimana memiliki forum baru untuk diskusi terkait keamanan dan perang melawan terorisme, dan sebagainya. Tapi mereka tidak mencoba meniru. Maksud saya, sedikit. Beberapa hal, seperti Bank BRICS dan sebagainya, tentu saja mengambil inspirasi dari mungkin IMF dan Bank Dunia. Tapi tidak semua dalam BRICS dibangun sebagai oposisi. Ini bukan seperti Pakta Warsawa. Anda tahu, Pakta Warsawa dibangun sebagai versi Soviet dari NATO. Benar-benar. Itu bukan apa yang BRICS lakukan. Ya. Right. That's not what BRICS is. Yeah. I mean, everything that I've Ya maksud saya, semua yang saya lihat saat mengikuti perkembangan BRICS selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya alternatif untuk sistem perbankan SWIFT. Itulah yang dimaksud dengan proyek Enbridge dan program BRICS Clear. Dan sekarang ada inisiatif serupa, yang pada dasarnya seperti sistem kartu kredit, saya percaya, untuk pelancong biasa yang bepergian di dalam negara-negara BRICS dan bertransaksi dalam mata uang BRICS yang akan segera ada. Tapi Pascal, apa Anda tahu ada perjanjian militer di antara negara-negara BRICS untuk saling membela jika terjadi konflik atau invasi, atau ada perjanjian paralel di bidang itu? Any parallel agreements on that front? No, not as far as I know. I mean, unless there's some Tidak. Sejauh yang saya tahu tidak ada. Maksud saya, kecuali perjanjian rahasia yang begitu rahasia, sehingga kita sebenarnya belum mendengarnya. Karena ada perjanjian rahasia yang dibicarakan orang, yang mana itu bodoh. Tapi bagaimanapun, kecuali ada sesuatu seperti itu, saya tidak akan mengetahuinya. Dan jika ada fakta keamanan yang belum Anda dengar, itu adalah fakta keamanan yang cukup bodoh, karena ide dari fakta keamanan adalah
untuk menakut-nakuti pihak lain. Jadi, saya tidak berpikir ada komponen keamanan yang melampaui apa yang ada dalam dokumen hasil. Dan dokumen hasil tersebut menguraikan kerjasama, terutama di bidang terorisme dan keamanan siber dan sebagainya. Tapi itu adalah poin pembicaraan yang cukup umum. Yang mana, negara barat manapun juga termendesak sana Sweden. Itu teori tank temerit skuken, bukan? In the sense that that's also what they want, right? It's just they don't want it within the BRICS framework. They want it... Hanya saja, mereka tidak menginginkannya dalam kerangka BRICS. Mereka menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Tetapi itu bukan apa-apa. Itu jelas bukan klausul keamanan bersama seperti pasal 5 dari perjanjian NATO. Tidak. Satu-satunya perjanjian baru semacam itu yang saya lihat baru-baru ini adalah perjanjian keamanan antara Rusia dan Korea Utara yang diterbitkan oleh Korea Utara di penyiar negara mereka dalam versi yang dikutip. Jadi, saya sepenuhnya yakin apakah itu yang akurat. Tapi karena Korea Utara menerbitkannya, mari kita anggap itu yang sebenarnya. Maka yang itu klausul keamanan keras. Tapi itu antara Rusia dan Korea Utara. Sejauh yang saya tahu, mereka bahkan tidak mengajukan status mitra. Benar-benar. Saya pikir tidak. Right. I think not. Sebenarnya mengenai perkembangan itu, saya ingin sedikit mengubah arah, tetapi tampaknya cukup jelas. Korea Utara mengirim pasukan untuk dilatih di Rusia dan diangkut ke garis depan untuk mendukung upaya perang. Apakah itu pemahaman yang layak tentang apa yang telah terjadi sejauh ini? I don't know. This is one of these weird stories that at the beginning Saya Timmy. looked like a bad joke. Ini adalah salah satu dari cerita anehnya tampak seperti lelukon buruk dari pihak Barat. Dan sekarang pembicaraan semakin meluas, dan Rusia belum benar-benar menyangkalnya. Meskipun saya percaya Korea Utara telah mengatakan ini bukan yang terjadi, tetapi saya tidak yakin. Saya benar-benar, saya tidak tahu. Fakta bahwa Rusia tidak menyangkalnya tampaknya menunjukkan kemungkinan bahwa sekarang ada pasukan Korea Utara yang berlatih di Rusia. Ya, itu lucu bagaimana. Saya bisa bilang, saya belum melihat gambar atau bukti apapun yang benar-benar di luar keraguan yang masuk akal menunjukkan hal itu. Tapi mungkin saya yang melewatkan buktinya. Benar. Right. Well, I mean, Putin was asked about this, and yeah, his response was not to... Ya, maksud saya, Putin ditanya tentang hal ini. Dan ya, tanggapannya bukan untuk menyangkal, tetapi sangat samar dan menyesatkan. Dan saya mungkin mengutip dengan buruk, tetapi pada dasarnya dia mengatakan, oh, jika ada pasukan Korea Utara di Rusia, Anda tahu, dan mereka menuju garis depan, seperti, oh, itu masuk akal. Anda tahu dia tidak bahkan, ya, itu menarik. Dia hampir mendorong pembaca atau jurnalis untuk membuat asumsi itu, yang menarik. Oke, saya ingin beralih ke arah Pasifik Selatan. Salah satu topik utama percakapan di acara saya adalah ketegangan antara China dan Taiwan atau Republik China. Dan saya mendengar berbagai pendapat. Anda berbasis di Jepang. Anda jauh lebih dekat dengan ini daripada kami di sini di Kanada. Tapi pertama-tama, apa pendapat Anda, Pascal? Apa yang Anda kira mungkin akan terjadi dalam jangka pendek antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan? I mean, as an optimist, I hope. Sebagai seorang optimis, saya selalu berharap bahwa status quo saat ini, yang sangat menguntungkan bagi Taipei dan Beijing, akan tetap terjaga. Dan ini juga menguntungkan bagi Amerika Serikat dan Jepang, dalam arti menjaga ketenangan di kawasan tersebut. Konflik antara Beijing dan Taipei adalah masalah yang belum terselesaikan. Konflik Perang Dunia Kedua kurang lebih sangat mirip dengan Korea Utara dan Selatan. Mereka justru hasil dari cara Perang Dunia Kedua berakhir. Meskipun dalam kasus China dan Taiwan, tentu saja berkaitan dengan peristiwa Seki setelah tahun 1945 dan Perang Saudara yang terjadi, bukan? And the civil war that happened, right? And Chiang Kai-shek, the nationalists withdrawing their troops. Dan Chiang Kai-shek, kaum nasionalis, menarik pasukan mereka ke Taiwan dan kemudian mendirikan China mereka, Republik China, di pulau tersebut. Dan untuk waktu yang lama mengklaim mewakili seluruh China. Sementara kekuatan sebenarnya saat itu tentu saja berada di tangan Republik Rakyat China, yang didirikan pada tahun 1949 oleh Mao Zedong dan kaum komunis yang memerintah daratan China. Dan Perang Saudara itu tidak pernah berakhir.
meskipun senjata-senjata terdiam. Ini mirip dengan bagaimana Korea Utara dan Korea Selatan saat ini tidak saling menembak, tetapi belum pernah memiliki perjanjian damai formal. Juga, Taipei dan Beijing tidak pernah memiliki kesepakatan tertulis formal tentang bagaimana melanjutkan. Meskipun saya harus mengatakan hubungan antara Beijing dan Taipei secara ekonomi, sosial, dan antar masyarakat jauh lebih menguntungkan daripada Korea Utara dan Korea Selatan, bukan? Much more beneficial than North and South Korea, right? Taipei and Beijing managed to find a Taipei dan Beijing berhasil menemukan cara untuk tidak memiliki perjanjian damai, untuk tidak secara resmi menerima satu sama lain, tetapi untuk hidup berdampingan. Hingga pada titik di mana Anda tahu, seseorang yang lahir di Taiwan dapat terbang ke daratan Tiongkok, dan seseorang yang lahir di daratan Tiongkok dapat terbang ke Taiwan. Mereka dapat saling mengunjungi. Mereka berbicara, mereka bertukar. Ada mekanisme, daratan Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Pulau Taiwan, bukan? Jadi ini adalah pengaturan yang sangat berbeda dari Korea Utara dan Selatan, dan jauh lebih menguntungkan. Jadi sebagai seorang optimis, saya berharap ini terus berlanjut, dan kita bisa menunda masalah ini dengan harapan bahwa pada suatu saat, cara baru untuk konvergensi akan muncul. Karena Anda tahu, konflik-konflik ini ketika berlangsung lama cenderung mengubah sifatnya. Dan pada titik tertentu, saya berharap terjadi perubahan yang memungkinkan kedua pihak ini, Anda tahu, menemukan kesepakatan di antara mereka sendiri dan benar-benar menciptakan resolusi tertulis yang final untuk konflik tersebut. Ini adalah sesuatu yang terjadi di Eropa pada tahun 1989 dengan Jerman. Kedua Jerman, pada akhirnya, cara seluruh masalah itu diselesaikan adalah dengan adanya pembicaraan 4+2. Jadi ada 4 pemenang Perang Dunia Kedua dan 2 Jerman yang duduk bersama, menciptakan kesepakatan, merumuskannya, menandatanganinya, dan Jerman bersatu kembali. Atau, ya, Anda tahu, Jerman Barat mengambil alih Jerman Timur. Tetapi Anda memiliki kerangka kerja bersama, dan konflik itu sekarang telah diselesaikan. Maksud saya, itu sudah selesai. Kita tidak membicarakannya lagi, karena itu sudah tidak ada. Ya, Jerman masih memiliki masalah internal dan ketidaksepakatan antara bekas Timur dan bekas Barat, tetapi itu adalah masalah internal. Secara internasional, konfliknya sudah selesai. Sekarang, saya berharap bahwa pada suatu saat kita mencapai situasi seperti itu juga di Pasifik. Tetapi sampai kita melakukannya, hal yang paling penting adalah menjaga modus vivendi tetap hidup dan berjalan. Dan bahayanya, tentu saja, adalah bahwa beberapa kekuatan luar mungkin memperburuk keadaan. Karena sekali lagi, ada visi yang berbeda tentang bagaimana konflik ini harus berakhir. Dan saya berharap itu tidak berakhir dengan kekerasan. Anda tahu apa? Ya, saya yakin ada banyak visi berbeda tentang bagaimana seharusnya berakhir. Saya tahu di Barat, khususnya, saya harus mengatakan Amerika Utara tempat saya tinggal. Ada juga kesalahpahaman besar tentang bagaimana itu dimulai. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ada perang saudara yang belum terselesaikan. Dan itulah mengapa Anda memiliki Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai dua negara yang terpisah dan relatif berdaulat. Bolehkah saya bertanya, mengapa Amerika Serikat menjadi begitu terlibat di Pulau Taiwan? Saya tahu kebijakannya adalah ambiguitas strategis dan semua itu, tetapi ada banyak retorika dari berbagai podium di Amerika Serikat bahwa mereka akan berlari untuk menyelamatkan jika Tiongkok melakukan semacam pengambilalihan Taiwan yang bersifat bermusuhan atau tidak bermusuhan, mungkin secara hukum. Apakah ada kasus serupa dengan Hong Kong, Pascal, di mana Tiongkok memiliki dasar hukum untuk merebut kembali pulau tersebut? Dan apa pendapat Anda tentang itu? Saya mendengar itu dari seorang tamu yang saya percaya saya temukan di acara Anda, Warwick Powell. Tapi apa pendapat Anda? What's your take? Warwick and I agree on most issues. Maksud saya, Warwick dan saya setuju dalam sebagian besar isu. Yang kami, menurut saya, sedikit tidak setuju adalah tentang bagaimana cara yang tepat untuk memahami konflik ini. Saya pikir argumen terkuat Warwick adalah bahwa ini adalah masalah internal, bukan? Taiwan adalah bagian dari China, dan ini adalah perselisihan internal antara sebuah provinsi dan pusat.
Saya mungkin akan membahas ini lagi dengannya jika saya salah paham. Tetapi saya melihat ini sebagai, sekali lagi, hasil dari perang saudara yang belum terselesaikan, dan jalur sejarah yang diambil dengan semua aktor yang terlibat. Dan penting untuk dicatat bahwa Amerika Serikat sejak awal terlibat dalam jalur itu, karena, Anda tahu, Taiwan pada tahun 45 masih merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang, bukan? A part of the Japanese Empire. Right? Japan took it over in 1895. Jepang mengambil alih pada tahun 1995, mengambilnya dari tangan Tiongkok dan mempertahankannya selama, tunggu, apakah itu? Ya, itu tahun 1995. Ya, mempertahankannya selama 50 tahun ini. Dan itu menjadi bagian integral dari Kekaisaran Jepang, bukan? Sampai-sampai Universitas Taipei adalah bekas Universitas Kekaisaran Jepang, sama seperti Universitas Tokyo atau Universitas Kyoto adalah Universitas Kekaisaran. Universitas Taipei juga demikian. Dan ada pendudukan yang lama, pada dasarnya pendudukan Jepang di Taiwan, yang kemudian berakhir karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kalah dari siapa? Kalah dari Amerika Serikat, dan ya, Uni Soviet. Tetapi hanya di bulan terakhir, namun terutama kalah dari Amerika Serikat di Pasifik. Dan kemudian terjadi tahun-tahun gejolak. Dan pada tahun 1949, sekali lagi, Chiang Kai-shek memindahkan pasukannya dan seluruh administrasinya ke Taipei. Dan saat itu mampu mempertahankan posisi tersebut. Karena kaum komunis mencoba, tentu saja, untuk lebih lanjut menyerang Chiang Kai-shek. Posisi itu berhasil dipertahankan karena Amerika Serikat campur tangan. Karena Amerika Serikat pada saat itu sudah mengirim kapal induk dan mendukung Chiang Kai-shek, serta memberitahu kaum komunis untuk menghentikannya sekarang. Dan mereka harus menghentikannya, tidak hanya di Pulau Taiwan. Itu dihentikan tepat di depan pantai Xiamen. Anda mungkin pernah mendengar tentang dua pulau ini, Kinmen dan Matsu. Kinmen dan Matsu adalah pulau-pulau kecil, sekitar 3 mil 5 km dari pantai Xiamen. Dan itu adalah pulau-pulau Taiwan. Maksud saya, pulau-pulau ini hingga hari ini masih berada di bawah kendali Republik Tiongkok. Nama resmi pemerintah Taiwan, bukan. Mereka menyebut diri mereka Republik Tiongkok. Dan itu sangat penting untuk diketahui. Kenapa? And that's very important to know. Why? Because they are the Republic of China, right? It's Chiang Kai-shek's. Karena mereka adalah Republik Tiongkok, bukan? Itu adalah pemerintahan Chiang Kai-shek yang dievakuasi. Dan Kinmen dan Matsu hingga hari ini masih dikelola oleh Republik Tiongkok. Meskipun secara militer tidak dapat dipertahankan. Jika Tiongkok memutuskan untuk benar-benar mengambil alih Taiwan, ini akan menjadi dua tempat pertama yang hilang. Benar-benar hilang, karena mereka tepat di seberang selat. Anda bisa secara harfiah, dari Kinmen, melihat daratan utama, Xiamen. Kinmen menerima air tawarnya dari Xiamen karena, sekali lagi, ada kesepakatan di antara mereka. Jadi secara politik, saat ini, pengaturan ini berfungsi. Dan untuk kembali ke pertanyaan awal ini, saya masih melihat bahwa trajektori ini, trajektori sejarah ini, sangat mempengaruhi konflik saat ini. Perubahan besar yang terjadi selama 70 tahun terakhir adalah bahwa sifat dari apa yang menjadi konflik telah berubah, menurut pandangan saya. Dan saya tidak yakin apakah Warwick akan setuju dengan itu, tetapi saya akan senang untuk mendiskusikannya. Karena bagi saya, inti dari konflik pada awalnya di tahun 1949, maksud saya, pada saat itu, perang saudara sudah berkecamuk selama bertahun-tahun, bukan? Tetapi begitu Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan, selama beberapa dekade, dia mengatakan, saya akan merebutnya kembali. Saya akan merebut kembali daratan. Maksud saya, kami adalah pemerintah Cina. Pertanyaannya adalah, siapa Cina? Apakah itu pemerintah di Taipei atau pemerintah di Beijing? Sekarang, bagi saya, pertanyaan itu sudah pasti terjawab. Tidak ada lagi di seluruh dunia, atau bahkan di antara dua Cina yang memperdebatkan siapa pemimpin resmi Cina, bukan? Ingatlah bahwa hingga tahun 1970-an, saya pikir 72 atau 73, kursi Dewan Keamanan Cina di PBB dipegang oleh Taipei. Itu adalah duta besar Chiang Kai-shek yang duduk di kursi itu. Kemudian Majelis Umum berkata, ayolah. Maksud saya, kita sedang bercanda, bukan? Kita semua tahu siapa Cina yang sebenarnya. Mereka mengeluarkan yang itu. Dan masuklah duta besar yang dikirim dari Beijing, dari Republik Rakyat Cina,
untuk menduduki kursi itu. Dan kemudian kita memiliki tentu saja Nixon dan Kissinger yang datang dan melakukan prestasi besar dengan benar-benar mengakui Beijing, Republik Rakyat sebagai Cina resmi, dengan pemahaman bahwa Taiwan, maksud saya, Republik Cina akan dibiarkan seperti apa adanya, dan bahwa tidak akan ada invasi, setidaknya pada saat itu. There would be no invasion, at least at that point, and the Americans did that, of course, in order to wrestle China. Dan orang Amerika melakukan itu tentu saja untuk memisahkan Tiongkok, Republik Rakyat, dari Soviet, untuk memperdalam keretakan antara keduanya. Dan sekarang, bahkan 40 tahun setelah itu, pertanyaannya sebenarnya bukan lagi, siapa Tiongkok? Pertanyaannya telah berubah menjadi, apakah Taiwan merdeka? Yang juga kita bicarakan di Barat, bukan? Dan banyak media kita mencoba membuat kita percaya bahwa Taiwan sebagai negara ada. Tetapi, harus diulang berkali-kali, bahwa tidak ada yang mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, bahkan Taiwan sendiri. Pemerintah Taiwan menyebut dirinya Republik Tiongkok, meskipun mereka mencoba untuk tidak banyak membicarakannya lagi. Meskipun dalam paspor baru, kata-kata Republik Tiongkok dalam bahasa Inggris sudah hilang dari paspor. China in English are gone from the passports. They remain in Chinese, but they took away the. Mereka tetap menggunakan bahasa Mandarin, tetapi mereka menghapus akronim bahasa Inggris, ROC. Mereka menulis Taiwan di paspor mereka sekarang. Jadi orang Taiwan mencoba menegaskan bahwa mereka adalah entitas yang berbeda, sementara orang Tiongkok daratan menegaskan bahwa tidak, kalian bukan. Dan kami sebenarnya memiliki kesepakatan bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan adalah bagian darinya. Karena itu adalah semacam formula untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Untuk mengatakan bahwa oke, kami memiliki satu Tiongkok, Taiwan adalah bagian darinya. Kami hanya tidak setuju tentang siapa penguasanya. Taipei berpikir mereka adalah penguasanya, dan Beijing berpikir mereka adalah penguasanya. Kami menerima itu, tetapi kami menerima bahwa itu adalah satu Tiongkok. We accept that, but we accept that it's one China. And the mainland today, the People's Republic keeps. Dan daratan utama hari ini, Republik Rakyat, terus mengatakan, seperti itulah kesepakatannya, dan Anda harus menerimanya, dan Anda harus setuju bahwa Anda adalah bagian dari kami, bukan? Dan orang Taiwan terus mengatakan, seperti tidak, kami bukan. Kami tidak pernah sekalipun memiliki satu tentara RRC di tanah kami. Oleh karena itu, kami berbeda. Dan itulah konfliknya. Dan bahkan di dalam Taiwan, Anda memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana jalan ke depan harusnya terlihat. Dan secara paradoks, hari inilah Kuomintang, Partai Nasionalis. Partai yang sama, yang pada tahun 1949 menarik seluruh Republik Tiongkok ke Taiwan. The entire Republic of China to Taiwan. It's that party, the party of Chiang Kai-shek, who today's. Itu adalah partai Chiang Kai-shek, yang hari ini mengatakan seperti, Anda tahu, kita harus bersatu kembali. Kita seharusnya benar-benar menerima bahwa kita semua adalah orang Tionghoa, dan kita kembali ke daratan. Dan itu adalah partai oposisi, DPP, yang mengatakan seperti, tidak. Kita harus bekerja menuju kemerdekaan tanpa secara resmi mengatakannya, maksud saya, tanpa mendeklarasikannya. Jadi Anda lihat, seperti sejarah kadang-kadang menarik kejutan lucu, bahwa hari ini para nasionalis setuju bahwa ketionghoaan lebih penting dari kebutuhan untuk program mereka sendiri. Di banyak daerah lebih formula sendiri. Sedangkan itu was generasi baru, poligenya yang mendorong ke Taiwanan sebagai jalan untuk mereka sendiri. As a path towards an own state. You explained that better than anybody I've ever heard. Anda menjelaskan itu lebih baik daripada siapapun yang pernah saya dengar. Omong-omong. Terima kasih atas latar belakangnya, Pascal. Itu sangat menarik. Saya akan mencoba merangkum secepat mungkin, karena saya punya banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan. Saya akan kembali ke tahun 1895, ketika Jepang mengambil Taiwan dari China, karena saya pikir itu relevan. Mereka menguasainya selama 50 tahun, hingga Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia II, dan kemudian pada dasarnya melepaskan pulau itu. Pada saat itu, Perang Saudara dimulai di China antara Chiang Kai-shek, yang merupakan kepala pemerintahan China, dan Partai Komunis yang sedang berkembang. Saya butuh kejelasan tentang bagian itu, jadi tandai itu. Tetapi saya akan terus melanjutkan di sini. 4 atau 5 tahun ke dalam konflik itu, Chiang Kai-shek harus difiskus sedzu chisi nanga Taiwan de Buopornil and berfislekat and founder. Under the protection of the United States military,
And that's where things kind of ended. This was the stalemate that was. Dan disitulah semuanya berakhir. Ini adalah kebuntuan yang terjadi. Hingga tahun 70-an, dunia masih mengakui pemerintahan Chiang Kai-shek yang berlokasi di Taiwan sebagai kepala Cina. Jadi 25-30 tahun berlalu, bukan? Dan itulah cara dunia mengakui Cina. Itu berubah karena suatu alasan di tahun 70-an. Saya ingin lebih jelas tentang bagian itu juga, tetapi saya tidak ingin terlalu terjebak dalam hal itu. Sekarang kita berada di sini hari ini. Sebagian besar dari kita di seluruh dunia memahami Cina sebagai Cina di bawah Presiden Xi dan Taiwan sebagai Taiwan. Mereka adalah dua hal yang terpisah. Seaneh evolusi dua negara itu, seperti yang Anda katakan di awal, itu juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan saya tidak melihat ada alasan kuat mengapa ada yang ingin mengganggu itu. China adalah mitra dagang terbesar Taiwan. Sepertinya bisnis berjalan dengan baik. Saya kesulitan menemukan alasan mengapa seseorang ingin mengganggu kedamaian dan bisnis yang baik itu, bukan? Namun, seperti yang saya pahami, Presiden Xi telah memberitahu militernya bahwa dia siap untuk pengambil alihan Taiwan yang sukses pada 2027. Dia tidak mengatakan akan menginvasi. Jika Vijaya Torak Mindisempurtan, yang dia katakan adalah dia ingin militernya siap untuk pengambil alihan Taiwan yang sukses pada tahun 2027. Jadi itu adalah satu pertanyaan yang saya miliki untuk Anda di akhir. Bagaimana Anda menafsirkan pernyataan itu? Apakah saya mendapatkan latar belakang yang relatif akurat berdasarkan apa yang Anda bagikan? Dan kemudian saya ingin melanjutkan ke poin berikutnya. Mengapa ada ketegangan jika ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan? Isaner Fop Dalzu. The first thing I must say is I don't know whether that statement that is. Hal pertama yang harus saya katakan adalah, saya tidak tahu apakah pernyataan yang dikaitkan dengan Xi tentang tahun 2027 itu benar atau tidak. Mungkin benar, mungkin tidak. Saya benar-benar tidak tahu. Faktanya adalah bahwa Angkatan Laut Daratan RRT telah menjadi jauh lebih kuat. Dan Taiwan jelas merupakan garis merah, bukan? Taiwan sangat penting bagi RRT sebagai poin pembicaraan politik, sebagai isu. Jika seorang di Taipei, jika Presiden, bukan Perdana Menteri, Presiden, muncul di depan kamera besok dan menyatakan, kami dengan ini mendeklarasikan Republik Taiwan. Kami melepaskan Republik Tiongkok. Kami dengan ini mendeklarasikan menjadi Republik kami sendiri. Itu akan menjadi alasan perang bagi Beijing. That would be a casus belli for Beijing, and they would have to attack because. Dan mereka harus menyerang karena tidak melakukannya, akan mendelegitimasi Partai Komunis di mata hampir setiap orang Tionghoa di daratan, bukan? Jadi Anda berada di titik di mana, karena bagaimana Anda berbicara tentang sebidang tanah itu di masa lalu, Anda sekarang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Jika tidak, Anda akan terlihat sangat tidak meyakinkan, tidak hanya bagi dunia luar, tetapi juga bagi rakyat Anda sendiri. Negara-negara memiliki catatan yang sangat buruk dalam melepaskan wilayah yang mereka kuasai atau miliki. Lihatlah semua wilayah seberang Laut Prancis. Lihat berapa lama proses dekolonisasi sebenarnya terjadi. Lihat berapa banyak wilayah yang dimiliki Amerika Serikat saat ini. Dan coba saja membuat Amerika Serikat meninggalkan Guam misalnya. Mereka tidak akan melakukannya. Dan mereka tidak mengklaim bahwa ini adalah bagian inheren dari wilayah mereka. Dan saya punya contoh lain yang sangat informatif. Anda tahu, Mongolia luar, negara Mongolia saat ini, tidak bisa bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga tahun 1960-an. Saya percaya, sekitar tahun 65 adalah tanggalnya. Anda tahu, 20 tahun setelah PBB sebenarnya didirikan pada tahun 45. Dan mereka tidak bisa bergabung karena itu adalah satu hal yang disetujui oleh RRT dan ROC, yaitu bahwa tidak, Mongolia bukanlah negara merdeka. Mongolia milik saya. Karena Republik Tiongkok, sebagaimana didirikan 111 tahun yang lalu, di daratan termasuk Mongolia luar, Tiongkok bahkan lebih besar. Itu termasuk Taiwan dan itu termasuk Mongolia. Dan kemudian orang-orang Mongol berhasil mendapatkan kemerdekaan mereka pertama secara de facto, dan mereka menginginkan itu secara de jure juga.
facto, and they wanted that de jure as well. And that was one of the last sticking points. Dan itu adalah salah satu poin terakhir yang menjadi ganjalan. Mereka tidak bisa bergabung dengan PBB karena Republik Tiongkok yang berada di Dewan Keamanan mengatakan, tidak, kami tidak akan membiarkan mereka bergabung karena mereka milik kami. Meskipun pada saat itu, Republik Tiongkok sebenarnya hanya menguasai Taiwan. Tetapi mereka berkata, Anda tahu, begitu kami mendapatkan semuanya kembali, kami juga akan mendapatkan kembali Mongolia, karena mereka tidak independen. Butuh waktu hingga tahun 60-an bagi mereka untuk melepaskan pandangan itu dan membiarkan Mongolia bergabung, karena itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Rusia dan Soviet. Mao juga, pada akhir tahun 60-an, mengatakan sesuatu seperti, Mongolia milik kami. Kemudian pada suatu titik, dia juga menerima bahwa, baiklah, Mongolia adalah negara yang independen. Mongolia luar, bukan Mongolia dalam. Mongolia is independent, outer Mongolia, not inner Mongolia. Inner Mongolia is still today part of China. Mongolia dalam masih menjadi bagian dari Tiongkok hingga hari ini tentu saja. Dan ada catatan yang sangat buruk dalam hal melepaskan. Jadi saya tidak melihat bagaimana Beijing Daratan bisa melepaskan Taiwan. Yang telah agak melepaskan gagasan menjadi seluruh Tiongkok adalah Taiwan. Namun mereka menggantinya dengan jenis ideologi lokal yang berbeda. Dan juga, satu hal lagi yang sangat instruktif dan penting untuk diingat. Perbedaan antara Taiwan dan Hong Kong adalah bahwa Hong Kong sudah memiliki penyelesaian politik dan kesepakatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Inggris, Margaret Thatcher, sebenarnya menandatangani selembar kertas yang mengatakan setelah 1997 akan ada periode transisi 50 tahun, di mana Hong Kong memiliki seperangkat hukum sendiri dan daratan memiliki seperangkat hukum sendiri. Dan setelah 50 tahun, itu akan hilang. Dan hukum daratan Tiongkok akan menjadi hukum yang berlaku di Hong Kong. Sekarang, yang terjadi pada tahun 2017 adalah Tiongkok mempercepat proses itu dengan menciptakan jembatan hukum, membuat hukum independen Hong Kong ditembus dengan undang-undang keamanan yang memungkinkan mereka menuntut ekstradisi orang-orang yang tidak mereka sukai ke daratan, yang pada dasarnya merusak seluruh gagasan kedaulatan hukum Hong Kong. Namun intinya, tanggal akhir 2047 sudah disepakati. Kami tidak memiliki kesepakatan semacam itu antara Beijing dan Taipei. Tidak ada titik akhir otomatis untuk ini. Jadi sistem-sistem ini sekarang berjalan paralel satu sama lain, dan klaim-klaim berjalan paralel satu sama lain. Dan itulah mengapa ini menjadi faktor besar ketidakamanan saat ini. Saya harap saya menjawab pertanyaan Anda. Ya, tidak, tentu saja Anda melakukannya. Terima kasih banyak untuk itu. Dan meskipun tidak ada kesepakatan paralel, Taiwan tak terelakkan adalah garis merah bagi China. Mereka sekarang memiliter untuk mempertahankannya jika diperlukan. Dan mungkin hanya karena fakta sederhana bahwa aversi terhadap kerugian sangat kuat. Kita benci kehilangan sesuatu, termasuk wilayah, bukan? Negara-negara akan berjuang untuk mempertahankan wilayah dan batas. Jadi, biarkan saya bertanya kepada Anda, mengapa begitu banyak orang Amerika sangat agresif dalam membela Taiwan? Dan buku di belakang saya ini, Elbridge Colby, ada di acara saya mungkin sebulan yang lalu. Ini adalah fokus utamanya. Dia berkata, kita perlu keluar dari Eropa. Kita perlu masuk ke Pasifik Selatan sekarang. Ini adalah prioritas nomor 1 bagi Amerika. Buku ini berjudul Strategi Penolakan. Dan yang dibicarakannya adalah pola pikir bahwa China adalah ancaman terbesar dan terpenting bagi Amerika Serikat dan perlu ditangani hari ini. Strateginya untuk menangani hal itu termasuk peningkatan kehadiran militer di Pasifik Selatan, di antara banyak hal lainnya. Mengapa ini menjadi fokus bagi begitu banyak orang Amerika, jika ini adalah garis merah yang jelas bagi kekuatan global besar lainnya? Ini jelas akan menyebabkan konflik besar jika Amerika Serikat terlalu terlibat Taiwan, jika China menginginkan hasil tertentu, dan Amerika Serikat mencegah hal itu terjadi. Ada beberapa alasan untuk itu, dan saya percaya ada beberapa motivasi. Pertama,
Motivasi paling baik untuk pandangan ini adalah bahwa beberapa orang percaya bahwa pencegahan adalah tulang punggung keamanan. Anda perlu mencegah pihak lain mengubah status quo. Jadi, Anda perlu bersikap mengancam. Anda perlu meningkatkan persenjataan Anda, termasuk Angkatan Laut Anda, dan mengarahkan senjata kepada mereka dan berkata, jangan berani-berani, dan menatap mereka untuk memastikan bahwa ini menjadi perdamaian, bukan? Jika kedua pihak mengarahkan senjata mereka, tidak ada yang menembak, kiambakah perdamaian? Itulah versi baik dari motivasi beberapa antum. Kemudian ada yang tidak ragu baik, yaitu orang-orang yang percaya bahwa perang bisa dihindari, atau mereka menginginkan perang. Seperti adalah kepentingan dari perang dengan China dan menghancurkan hal itu, dan memastikan bahwa itu is a timing no toes. And make sure that we remain top dog, you know. We're gonna do with China what we did. Kamu tahu, kita akan melakukan dengan China apa yang kita lakukan dengan Uni Soviet. Cukup berikan tekanan yang cukup, dan hal itu akan runtuh. Kamu tahu, itu seperti rumah kartu. Cukup tiup dengan kuat, dan kemudian itu akan runtuh, dan kemudian kita akan menjadi raja bukit seperti seharusnya, karena kota yang bersinar kan? Kamu tahu, semua orang harus seperti kita, dan kita adalah contoh bagi dunia. Maksudku, ini seperti beberapa pemikiran neokonservatif yang paling keterlaluan, dan mereka memiliki insentif untuk menggunakan peluang strategis ini, yaitu konflik internal antara Beijing dan Taipei, untuk mendapatkan itu. Maksudku, jika kamu ingin berperang yang adil, dan jika kamu ingin seluruh negaramu mendukungmu, dan kamu ingin berperang dengan seluruh kekuatan yang kamu miliki, yang kamu butuhkan adalah narasi yang baik. What you need is a good narrative. So you need to be the shining knight that comes along and... Jadi Anda perlu menjadi ksatria bersinar yang datang dan membela gadis kecil malang yang akan diserang oleh naga jahat. Dan Anda menciptakan narasi itu. Taiwan, dalam hal ini, adalah gadis lemah untuk diselamatkan dan dilindungi. Jadi, itulah yang paling agresif dari para penghasut perang yang Saiwi. That I know about. And there's also something in between. I mean, Dan ada sesuatu, ada juga sesuatu di antaranya. Maksud saya, ada orang-orang yang sangat saya hormati, dan yang menurut saya sebagian besar analisisnya benar, seperti John Mearsheimer, yang berdasarkan teorinya sendiri tentang bagaimana hubungan internasional bekerja, mengatakan bahwa konflik persaingan keamanan antara China dan AS tidak bisa dihindari. Kita sudah berada di dalamnya, dan persaingan keamanan itu hanya akan semakin buruk. Oleh karena itu, karena setiap kekuatan besar, begitu menjadi kekuatan besar, akan berusaha memastikan kekuatan besar lainnya pergi atau mundur. Yang perlu dilakukan AS untuk mempertahankan posisinya di antara kekuatan besar adalah menentang China sekuat mungkin. Dan China adalah satu-satunya pesaing setara yang ada. Jadi, Anda perlu, sekali lagi, mengarahkan senjata dan segala sesuatunya. Tetapi orang-orang seperti John Mearsheimer tentu saja tidak ingin pergi berperang. Mereka ingin menghindari perang, tetapi mereka tetap akan mengikuti teori mereka sendiri dan mengatakan seperti, jadi yang perlu kita lakukan adalah pencegahan, bukan? Tetapi kita tidak boleh melangkah lebih jauh untuk menjaga lingkungan yang stabil. Jadi ada berbagai jenis analisis, dan ada berbagai jenis resep untuk apa yang seharusnya terjadi. Dan ada berbagai jenis motivasi, mengapa Anda ingin mengambil sikap bermusuhan terhadap China. Dan sayangnya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kebijakan akhir yang akan diambil, pasti akan menjadi semacam campuran dari semua itu. Some form of mix of all of those. And the people who say like we should retreat from the... Dan orang-orang yang mengatakan, kita harus mundur dari Pasifik, dan hanya peduli dengan belahan bumi kita sendiri, dan sebagainya, saat ini terlalu sedikit dan jarang untuk benar-benar mempengaruhi pengambilan keputusan secara besar-besaran. Ini mungkin berubah, tergantung pada apa yang akan terjadi besok dari perspektif kita, atau apa yang akan terjadi dari perspektif pemirsa kita. Apakah Donald Trump menang atau tidak? Karena dia mewakili visi kebijakan luar negeri AS yang berbeda. Jawaban panjangnya adalah sesangat tergantung. Tapi semacam misi yang berbeda ini, dan saya sebenarnya cukup takut dengan mereka, karena jika sesuatu salah, bahkan dengan visi pencegahan yang jinak, Anda negara aku perang berdasar.
you're gonna end up in a huge war. Okay. And for context, what Pascal is Oke, referring dan to untuk today konteks, is yang November dimaksud 4th, Pascal adalah hari ini tanggal 4 November. Dan oleh karena itu besok ada tanggal 5 November, hari pemilihan. Dan kami tidak akan mempublikasikannya sampai tanggal 8 November, saya percaya. Jadi ada dunia yang bisa berubah antara sekarang dan nanti. Itu adalah pernyataan yang sangat menakutkan, yang baru saja Anda selesaikan, bahwa pencegahan, bahkan jika tidak berbahaya, sebenarnya kunci melempar ke dalam perang besar. Saya mengatakan war, itu seperti lebas bulan sekarang, Pascal, dan seluruh tema acara itu adalah apakah kita telah memiliki perang dunia ketiga. Numas Kimbi, di situ saya bertemu Elmerana, kenyusut dan tatang dan berbicara. That's where I met Aldrich Colby. Actually, we had him come and speak. And General Wesley Clark was my first guest. Dan Jenderal Wesley Clark adalah tamu pertama saya hari ini, dan saya langsung bertanya padanya. Saya bilang, apakah kita sedang dalam perang dunia ketiga? Dan ketika saya bilang kita, maksud saya, Anda tahu Amerika Utara kan? Dan dia bilang, di mata musuh kita sudah lama berada dalam perang dunia ketiga. Kita hanya belum menyadarinya di barat. Ketika Anda mendengar pernyataan seperti itu, apakah Anda pikir itu sedikit berlebihan dan sensasional? Apakah Anda memberi bobot pada itu? Apakah masuk akal bagi Anda mengapa seseorang seperti Jenderal Clark akan mengatakan perang dunia ketiga sudah dimulai? Tergantung pada siapa Anda bertanya, kebanyakan sudah menyadarinya. Tapi di barat, kita belum cukup jelas tentang itu. Apa pendapat Anda? What's your take? It's a very relevant question to. Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan untuk hubungan internasional dan sejarah. Tetapi kita tidak bisa menjawabnya, karena kesepakatan kolektif tentang apa yang kita sebut sebagai periode tertentu biasanya hanya dibuat setelah fakta terjadi. Kita baru bisa menjawab pertanyaan itu dalam sekitar 20 tahun, karena banyak dari tanggal-tanggal ini cukup sewenang-wenang. Dan banyak nama yang kita berikan untuk periode-periode ini sewenang-wenang. Dalam arti bahwa, Anda tahu, jika Anda adalah orang Spanyol pada tahun 1938, dan Anda sudah berada di tengah-tengah perang saudara, bagi Anda, dunia sudah tampak seperti sedang dalam perang dunia kedua, bukan? Meskipun secara resmi, tidak dimulai dalam arti yang kita konseptualisasikan hari ini. Itu tidak dimulai sampai 1 September 1939 dan berlangsung hingga. Sekali lagi, jika Anda bertanya kepada orang Eropa, mereka akan mengatakan bahwa Perang Dunia Kedua berakhir pada Mei 1945 ketika Berlin jatuh. Dan jika Anda bertanya kepada orang Jepang, mereka akan mengatakan itu berakhir pada September 1945 ketika kami menandatangani deklarasi penyerahan. Dan kemudian menyebut ini sebagai akhir dari Perang Dunia. Oke, Anda memiliki banyak teater yang semacam mereda. Tetapi pada saat yang sama, Anda memiliki Korea yang muncul. Dan kemudian Perang Saudara di Cina masih berkecamuk. Jadi, Anda tahu, penamaan periode ini sangat bergantung pada perspektif siapa yang Anda lihat. Jadi jika Laksamana yang Anda bicarakan, atau Jenderal Wesley Clark, ya? General Wesley Clark, yeah. General Wesley Clark, Jenderal Wesley Clark, maksud saya, dia jelas memikirkannya dari perspektif Amerika. Dan dia mengharapkan lebih banyak peperangan akan datang. Dan dia mungkin salah satu orang yang berpikir bahwa perang dengan Cina tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kita sudah berada di awal dari perang tersebut. Dan kita sedang berperang sekarang dengan Ukraina dan perang di Timur Tengah. Dan ini akan meluas. Ini adalah visi yang sangat menakutkan. Saya berharap itu tidak menjadi kenyataan, karena selalu ada kesempatan dan peluang untuk mengelola konflik. Dan satu elemen yang memberi saya harapan adalah bahwa orang-orang yang paling buruk dalam mengelola konflik adalah orang Eropa dan Amerika Utara. Maksud saya kita benar-benar sangat buruk dalam hal itu. We are really crap at it. Whereas if you look at other regions of the globe, Sementara jika Anda melihat wilayah lain di dunia, mereka melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola konflik di berbagai tingkatan. Lihatlah orang Tiongkok dan India. Mereka memiliki sengketa perbatasan terbuka yang sangat intens tentang wilayah perbatasan. Tetapi mereka mengelolanya misalnya dengan memberitahu tentara mereka, Anda tidak diizinkan menggunakan senjata. Anda bisa melempar batu dan tongkat, tetapi tidak menggunakan senjata.
Dan mereka benar-benar Moskov. Dan kemudian mereka masih pergi BRICS. Keduanya adalah negara BRICS, bukan? Jadi mereka jangan hal-hal terpisah, tidak mencoba mencampur adukan semuanya. Itu adalah pendekatan Euro-Amerika yang sangat khas terhadap hubungan internasional. Hanya mengatakan seperti, jika saya tidak setuju dengan Anda, dan Anda tidak berpihak pada saya, maka Anda adalah musuh saya, dan saya akan melawan Anda di setiap level yang saya miliki. Maksud saya, oke, tidak ada yang melakukan itu. Saya melebih-lebihkan tentu saja. Tetapi ada wilayah lain di dunia yang lebih baik dalam manajemen konflik. Dan wilayah-wilayah ini saat ini semakin penting, bukan karena mereka menjadi sangat bermusuhan, tetapi hanya karena mereka menciptakan struktur alternatif ini. Kita sudah membicarakan tentang BRICS dan sebagainya. Dan hanya dampak struktural dari kita yang semakin berkurang, untungnya. Jadi itu memberi saya harapan bahwa sistem manajemen alternatif ini, juga cara China dan Taiwan mengelola konflik mereka, mungkin memiliki masa depan dan menjaga konflik tetap hidup, tetapi di bawah ambang batas saling menembak. Konflik perlu dikelola karena mereka tidak bisa dihindari. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menjaga mereka di bawah ambang batas, saling membunuh, dan menciptakan cara dan mekanisme alternatif. Itulah seluruh ide dari menciptakan hukum, bukan? Kita memiliki sistem hukum untuk menangani konflik dalam masyarakat, agar tidak menjadi perseteruan keluarga, di mana Anda harus saling membunuh, tetapi di mana Anda bisa membawa satu sama lain ke pengadilan. Anda memiliki mekanisme alternatif. Dan kita masih jauh dari memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang baik dan berfungsi. Kita memiliki beberapa hal, tetapi saya berharap bahwa peningkatan struktural dalam pentingnya global selatan akan menambah kemampuan ini dan menghilangkan pendekatan semua atau tidak sama sekali dari Euro-Amerika. Dan hanya untuk konteks, apa yang dirujuk Pascal dengan sengketa China-India adalah, ya, saat ini ada sengketa wilayah terbuka di Himalaya antara kedua negara ini. Meskipun demikian, Perdana Menteri Modi baru saja berada di Kazan bertemu dengan Presiden Xi, memberinya beberapa karya seni India yang sangat berharga. Mereka mengelolanya dengan cara yang berbeda dari kita. Dan saat Anda menjelaskan bagaimana kita di Amerika Utara dan Eropa sangat buruk dalam mengelola konflik, saya bertanya-tanya, apakah ini karena kita terlalu idealis? Dan apakah ini adalah bagian dunia yang makmur? Dan ketika Anda menjadi makmur, mungkin Anda menjadi lebih idealis daripada lebih realistis. Maksud saya, meminjam beberapa bahasa dari John Mearsheimer yang Anda sebutkan sebelumnya, dia semacam mengajarkan realisme. Inilah cara dunia akan berfungsi, bukan apa yang Anda inginkan terjadi, tetapi apa yang mungkin akan terjadi. Sangat disederhanakan. Dan saya pikir jika kita buruk dalam hal ini, mungkin karena kita lebih idealis daripada realistis. Dan mungkin itu karena kita sudah terlalu lama menikmati kenyamanan dibandingkan dengan ekonomi yang sedang berkembang, yang belum merasakannya. Dan mungkin kenyataan yang lebih keras telah mengarah pada pendekatan yang lebih realistis terhadap konflik hanya dari dasar pelestarian diri. Apa pendapat Anda tentang itu? What do you think about that? Itu bisa menjadi sebuah poin. Dan saya benar-benar berpikir, itu ada hubungannya dengan ideologi. Jadi mungkin daripada idealisme, lebih kepada ide bahwa ini adalah ideologi, dalam arti bahwa Anda membingkai dunia dengan cara tertentu, dan semuanya harus sesuai dengan pembingkaian itu. Dan jika tidak, maka Anda membuatnya sesuai, karena Anda menafsirkannya dengan cara tertentu. Jadi alih-alih mengatakan bahwa sengketa Kashmir antara India dan China adalah cara manajemen konflik yang cerdik, Anda hanya mengatakan, oh, mereka hanya berjaga-jaga. Mereka berdua terlalu lemah. Oleh karena itu, mereka takut satu sama lain. Yang kemudian menjadi cara untuk membingkai ulang sesuatu yang terjadi di bawah pola pikir kita. Hal lainnya adalah, pasti ada juga unsur kesombongan. Kesombongan mutlak, karena merasa lebih tahu daripada orang lain. Itu seen ada hubungannya dengan fakta bahwa Euro-Amerika, kita orang kulit putih, berhasil menaklukkan seluruh dunia selama 13 tahun.
the rest of the world for 500 years. So 500 years is a long time for. Jadi, 500 tahun adalah waktu yang lama bagi pola pikir tertentu untuk berakar. Dan ide ini, bahkan cara kita berbicara tentang hubungan internasional, kan? Untuk waktu yang lama, kita berbicara tentang negara maju dan negara berkembang dengan gagasan bahwa negara-negara ini harus mengejar ketertinggalan. Maksud saya, kita berbicara selama 500 tahun tentang orang lain yang belum berada di level kita, yang sudah mengisyaratkan tidak hanya bahwa mereka kurang baik, kurang berharga, kurang layak, tetapi bahwa tujuan akhirnya adalah menjadi seperti kita. Kita melihat semua orang berusaha untuk menjadi seperti kita. Dan jika Anda bekerja berbeda dari kita, maka itu berarti Anda belum sampai di sana, entah karena Anda bodoh atau jahat atau sesuatu. Anda tahu, ini masih berlanjut meskipun ada seluruh retorika woke, meskipun ada seluruh gerakan anti-rasisme dan sebagainya. Pola pikir ini masih berlanjut, yaitu memandang orang lain sebagai seseorang yang harus menjadi seperti kita, tetapi belum. Oleh karena itu, kita perlu membantu mereka. Dan jika mereka tidak menginginkannya, itu karena mereka melakukan sesuatu yang salah. Dan kita hanya perlu melakukannya dengan lebih keras, bukan? Dan ini terus berlanjut secara institusional. Berlanjut dengan lembaga Bretton Woods dan IMF dan sebagainya. Idenya adalah, jika sebuah negara memiliki utang, maka yang dibutuhkan adalah reformasi struktural agar lebih mirip dengan kita. Dan kemudian kita memasang, Anda tahu, beberapa rezim boneka yang menjalankan pertunjukan dengan cara yang kita inginkan. Karena itulah cara yang benar. Dan inilah pola pikir kolonial, neokolonial, yang juga dihadapi oleh Global South. Dan saya sangat senang memiliki istilah itu sekarang, karena ini adalah cara yang sangat berguna untuk membingkai ulang. Global South tidak menerima itu lagi. Tidak, teman-teman. Tidak. Dan sekali lagi, mereka tidak melakukannya sebagai oposisi. Mereka sekarang mengatakan, Anda tahu, lakukan hal Anda. Tapi kami akan melakukan hal kami, dan kami akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Dan jika suatu saat Anda ingin bergabung, Anda dipersilakan untuk bergabung di Persedak. Tetapi tidak lagi. Mereka sekarang akuin skikuatstein itu, yang merupakan star. Itu tahu sebelumnya. Beberapa perang dingin, gerakan non-blok. Wasn't there. Even during the Cold War, you had the NUM movement. Yes, you had countries that said they're different. Ya, ada negara-negara yang mengatakan mereka berbeda, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan struktural untuk menegakkannya. Sekarang mereka memilikinya. Saat ini tidak mungkin bagi Euro-Amerika untuk memecah Rusia seperti Uni Soviet yang terpecah menjadi bagian-bagian. Mereka mencoba, mereka memiliki ide-ide tersebut pada tahun 2022 setelah pecahnya. Anda tahu, mereka berpikir untuk membalkanisasi Rusia dan memiliki 15 hingga 20 negara penerus. It's water in the bat. Noitri seharusnya terjadi pada China. Hantu buat yang lain tersafu. Itu dari Brazil. Ada perubahan skafo. So there's a change now, and that's something that I believe that frightens a lot of. Dan itu adalah sesuatu yang saya yakini menakutkan banyak orang. Orang Eropa sudah menjadi tidak signifikan, dan orang Amerika takut hal itu mungkin terjadi pada mereka. Jadi oleh karena itu, mereka harus berusaha lebih keras. Dan itulah yang sekarang berbahaya. Hal terpenting yang harus dikelola saat ini, menurut pandangan saya adalah meyakinkan Amerika Serikat bahwa tidak, Anda masih akan menjadi bagian penting dan dicintai dari masa depan hubungan internasional. Pesan jika tidak menteri ketaistain tis trup grace negara. Troops in every single country of the earth. Right. That's a Benar, profound- itu so, mendalam. I mean, yes, because- Maksud saya ya, karena selama periode 500 tahun yang bisa disebut sebagai masa kekuasaan kekaisaran Kristen Eropa selalu ada, mungkin sekali lagi, dalam pandangan ke belakang, semuanya tampak jelas. Kembali ke poin Anda tentang kapan Perang Saudara dimulai dan berakhir 20 tahun kemudian, itu jelas bagi kita. Ketika Anda berada di dalamnya, sama sekali tidak jelas. Jadi, sekali lagi, saya menggunakan bias pandangan ke belakang di sini untuk mengatakan, mungkin sudah jelas bahwa setelah Portugis akan datang, Spanyol, kemudian Belanda, kemudian Inggris, dan kemudian jelas Amerika. Tidak ada penerus yang jelas hari ini dalam urutan kekaisaran Eropa itu. Tidak ada. Jadi siapa berikutnya, bukan? Dan hal lucunya adalah, sementara perubahan ini terjadi, kita merasakannya.
kita memiliki perasaan tentang ini. It tends selalu memicu the press initiative of all. Nothing feeling foreign entis. Describe them. I'll give you an example. We still talk about the post-Cold War period. Kita masih membicarakan periode pasca Perang Dingin, bukan? Dan kita sudah lama membicarakan pasca Perang Dingin. Kita semua sepakat bahwa Perang Dingin berakhir pada tahun 1991 dengan pembubaran Uni Soviet. Atau sebenarnya pada tahun 1999. Ada diskusi tentang itu. Dan Jack Matlock misalnya bersikeras bahwa Perang Dingin berakhir pada tahun 1989 ketika kita menegosiasikannya hingga selesai. Dan pada tahun 1991, Uni Soviet pecah. Itu sudah setelah Perang Dingin. Namun sejak 2022, semua orang memahami bahwa sekarang ada sesuatu yang berbeda. Dan kita menghubungkan tentu saja perang Rusia-Ukraina dengan hal itu. Tetapi kita belum menemukan kata baru untuk menggambarkan pasca Perang Dingin. Kami memahami ada sesuatu yang berbeda sekarang. Dan pasca Perang Dingin perlu diungkapkan kembali karena tentu saja kita masih berada di pasca Perang Dingin. Tetapi sistemnya sekarang bekerja secara berbeda. Dan sekarang kita sedang mencari tahu sedikit demi sedikit. Apakah itu momen unipolar? Mungkin kita akan mengingatnya sebagai momen unipolar, seperti 89 hingga 2022. Tetapi kita belum menetapkan kata untuk itu. Dan kita juga belum menetapkan kata untuk yang baru. Mungkin momen multipolar, saya tidak tahu. Tetapi kita belum sepenuhnya menetapkannya. Namun kita merasakannya. Kita memahaminya, dan kita membicarakannya, dan kita mendiskusikannya. Tetapi jargon, kerangka berpikir, dan kesepakatan tentang bagaimana seharusnya dipikirkan belum sepenuhnya tiba. Tapi hanya untuk menggunakan kata momen, saya pikir itu benar-benar menempatkannya dalam perspektif momen unipolar. Karena ketika Anda hidup di momen itu, rasanya seperti rata-rata, rasanya seperti norma, bukan? Ini adalah rata-rata yang akan selalu kita kembalikan. Kenyataannya, ini adalah momen dalam sejarah. Unipolar bukanlah rata-rata, itu bukan norma. Multipolar jauh lebih sering menjadi norma. Terutama, Anda tahu, berasal dari... Maksud saya, Kanada adalah negara yang sangat muda. Amerika juga. Kita mungkin membuat kesalahan dengan memikirkan sejarah dalam konteks sejarah negara kita. Jadi jika Anda orang Amerika, Anda mungkin berpikir tentang sejarah yang relevan adalah 250 tahun. Dan jika itu kasusnya, maka 500 tahun tampak seperti tak terhingga, bukan? Sedangkan jika Anda tumbuh di daratan Tiongkok dan lebih akrab dengan 2000 tahun sejarah tertulis, mungkin disebut jauh lebih mungkin dan retain pertinggian dunia sebagai hasil diorthogonalitas. Menurut amateur perspektif te berumbridalis, it seemed minfunan. Ya, saya percaya begitu. Maksud saya, pembingkaian dan juga pembingkaian waktu sangat penting. Tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita ubah untuk diri kita sendiri. Dalam arti bahwa kita bisa mencoba untuk menyadarinya dan mencoba mengingatkan diri kita sendiri bahwa itu relevan bagaimana kita memikirkan perjalanan waktu. Maksud saya, bahkan kita mulai menghitung tahun dengan kelahiran Yesus Kristus, bukan? 2000 tahun pada dasarnya mengabaikan pentingnya bangsa Mesopotamia. Itu mengabaikan pentingnya bangsa Mesir, bukan? Dan kekaisaran besar ini yang ada bahkan sebelumnya, itu mengabaikan bangsa India, dan sekali lagi bangsa Cina juga. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai analis. Dan juga, ketika kita mencoba memahami aktor lain dalam hubungan internasional, kita harus mencoba menempatkan diri kita dalam posisi mereka. Dunia terlihat berbeda dari perspektif seorang ahli strategi Tiongkok. Dan itu harus jelas. Jadi, untuk menghindari alasan bodoh untuk berperang karena kesalahpahaman, kita benar-benar perlu memahami sudut pandang satu sama lain. Ini juga berlaku untuk orang Tiongkok. You harus memahami bahwa XM Kos som China and have subsistet spela, so think strategis, dan direct sendisa demania. Strategic importance and of themselves in the world. Look, Pascal, this has been a fascinating conversation. Lihat, Pascal, ini adalah percakapan yang menarik, sangat menyenangkan sebenarnya. Saya sangat menikmatinya. Jadi saya pikir ada bagian kedua di sini. Saya akan meninggalkannya.
Beritahu kami di komentar, apakah Anda ingin Pascal kembali? Saya pasti ingin dia kembali. Ini sangat menyenangkan. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak Jay atas kesempatan ini, dan semoga sukses. Ya, dan sebelum Anda pergi, saya ingin menunjuk ke orang-orang, di mana member bisa menagih untuk banyak tool Anda. Anda punya beberapa hal yang sedang sejalan. Jadi, it's a meet out strategic outward arsenal high yang ingin memat banyak mahasiswa. Where should we point people today who want to hear more from you? Saya memiliki acara YouTube sendiri yang disebut Neutrality Studies. Anda dapat mengikuti saya di sana atau di Substack, juga disebut Neutrality Studies, di mana saya secara rutin mempublikasikan pembaruan. Saya memiliki Twitter X, tetapi saya benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Saya tidak begitu baik dalam hal yang berbentuk pendek ini. Jadi saya pikir Substack bagus jika Anda hanya ingin membaca sesekali. Saya berusaha untuk tidak membanjiri kotak surat orang. Dan apa foi statstvått Naturalis Pascal? Jadi fokus utama saya, ini sejalan dengan studi akademis saya, bukan? Saya mempelajari aktor pihak ketiga dalam hubungan internasional. Dan saya menyebut mereka aktor netral, yang berarti negara, tetapi juga lembaga seperti Palang Merah Internasional, atau Bank for International Settlements, atau bahkan hanya suku-suku di antara satu sama lain, Anda tahu, yang akhirnya terlibat dalam konflik. Saat ini saya sedang mencoba membangun, bersama dengan sekelompok orang lain, kerangka konseptual di sekitar itu, karena ini adalah cara alternatif untuk mencoba mengelola hubungan internasional. Semakin banyak negara yang tidak terlibat dalam perang, semakin banyak perdamaian yang menyebar. Tidak harus dengan memaksakannya dari atas, tetapi dengan menolak untuk terlibat di dalamnya. Ini adalah strategi yang sangat tua. Saya bisa melacaknya kembali, 2400 tahun ke Yunani dan India. Seorang pria bernama Kautilya sudah menulis tentang itu. Sangat lama. Di bawah kerangka saat ini, kita tidak mempertimbangkan aktor pihak ketiga. Ketika kita berbicara tentang perang, kita berbicara tentang mereka yang bertempur. Ukraina, Rusia, NATO. Tetapi kita sepenuhnya mengabaikan aktor lain yang mencoba mempengaruhi konflik dengan berbagai cara. Mari kita ambil contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara-negara netral, bahkan seperti Turki, yang berhasil netral dalam konflik ini dan menjadi penengah. Saya sedang mengerjakan lebih banyak penelitian tentang negara-negara ini, dan itulah yang dimaksud dengan studi netralitas. Di YouTube, saya memiliki saluran geopolitik, di mana saya membahas berbagai contoh, tidak hanya tentang netralitas, tetapi juga tentang konflik dunia. Okay. Yes, Oke, ya, terima kasih banyak Pascal. At simfakan tumain din tautun konten inle di bawah acara ini. Sekali ini, terima kasih wow, terus bermanyamis. Thank you very much, Jay.